Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat ini, di taman surga yang merupakan taman yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita duduk di dalamnya. Taman surga di dunia ini adalah majelis ilmu. Nabi SAW mengatakan, wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Bila mana kalian melewati taman surga, maka masuklah di dalamnya. Para ulama menjelaskan dia adalah majelis ilmu atau majalis dzikir yang disampaikan di dalamnya firman Allah Azza wa Jalla dan dibahas di dalamnya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membuka jalan-jalan kemudahan bagi kita untuk senantiasa memberikan waktu duduk, menyisihkan waktu kita dalam kehidupan ini, duduk dalam majelis ilmu ini, dan semoga kita istiqamah pula di dalam menjalankannya, apa-apa yang kita pelajari dan apa-apa yang sudah kita dapatkan, karena tujuan daripada belajar adalah al-amalu bih, mengamalkannya. Tujuan daripada menuntut ilmu agar kita bisa menjalankan agama ini berdasarkan perintahnya dan sesuai dengan panduan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya dan menjadikannya dalam catatan timbangan kebaikan kita. Ucapan salawat serta salam lisan kita lupa untuk mengatakannya, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu membasahi lisan kita, memperbanyak salawat dan salam kepadanya. Satu ucapan yang kita sampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, satu salawat yang kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala balas dengan 10 kebaikan untuk kita. Maka oleh karena itu kita berharap Allah juga memudahkan kita untuk senantiasa lisan ini mengucapkan salawat dan salam untuknya dan untuk Nabi SAW, dan semoga salat ini juga tersambung kepada keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang setia di atas jalan agamanya. Ikhwafillah, kita lanjutkan pembahasan Asrun Mujibatul Najah, 10 langkah keselamatan atau jalan keselamatan, kutaib yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar di dalam kutaib ini beliau menulis 10 jalan keselamatan yang sudah kita ambil pada pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah 3 ya. Yang pertama tauhid, tauhidullah wa ikhlasuddin lah,
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama untuknya. Bahwa jalan keselamatan di hari kiamat itu yang paling pokok adalah at-tauhid. Ya, tauhid menyelamatkan bagi seseorang. Pertama adalah menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Bila mana dia menyempurnakan tauhidnya, maka dia masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla tanpa dihisab dan tanpa diazab. Yang kedua, bentuk keselamatannya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari kekal dia di dalam neraka. Artinya siapapun yang telah bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, lalu di dalam kehidupannya dia melakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla, ya, lalu kemudian meninggal dalam keadaan bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa taala ada yang mengampuninya dan ada yang mengazabnya. Dan dengan tauhid yang ia miliki, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dia atau menjadikan dia selamat dari azab neraka dan masuk ke dalam surga. Nah, yang kedua, apa kemarin? Ittiba sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu ittiba? Mengikuti jalan Nabi. As-sunnatu safinatu Nuh. Ingat kemarin ya? Sunnah itu adalah safinatu Nuh. Itu artinya apa? Bahtera Nuh, kapalnya Nuh. Nabi mengibaratkan sunnah itu seperti kapal Nabi Nuh. As-sunnatu safinatu Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa ghariq. Yang menaiki ya, bahteranya Nuh selamat. Yang tidak mau tenggelam. Artinya bahwa yang mengikuti sunnah Nabi, yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dia akan selamat. Ya rahmatullah. Dan yang tidak mau mengikuti, maka dia akan tenggelam dan dia akan binasa. Maka jalan keselamatan itu mengikuti sunnah Nabi. Nah, kita belajar. Tidak ada cara untuk mengenali sunnah Nabi kecuali dengan kita selalu duduk di majelis seperti ini, mengenali apa yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, taqwallah dan takut kepadanya. Allah Ta'ala berkatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan takut kepada Allah serta bertakwa kepadanya, maka merekalah orang-orang yang al-faizun, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Nah, kita ini yang ketiga, dan kita ambil jalan keselamatan yang keempat, yaitu disebutkan oleh Syekh huwa hifzu al-lisan. Yang keempat adalah hifzul lisan. Apa arti hifzul lisan? Hifzun, menjaga, al-lisan, lisan kita, menjaga lidah kita. Nah, di sini kita harus tahu bahwa kenapa al-lisan? Ya. Lisan, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, adalah anggota tubuh yang benar-benar perlu untuk dijaga. Walaupun dia tidak bertulang, tapi bila mana mengenai perasaan orang, jiwa orang, dia akan mungkin lebih sakit daripada dipukul oleh tulang. Dan lidah ini subhanallah adalah penerjemah daripada isi hati. Lisan ini adalah yang mengungkapkan isi hati seseorang. Penerjemah daripada isi hati itu terlihat dari apa yang dia ucapkan. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan istiqamah itu kapan? Beliau mewasiatkan dengan cara menjaga lisan. Jadi istiqamah itu ikhwatal kiram tidak akan mungkin bisa kita capai kecuali kita dengan menjaga lisan. Lurusnya lisan berkaitan erat dengan lurusnya hati. Baiknya keimanan seseorang juga ditentukan dengan baiknya hati. Dan tentu baiknya hati terikat dengan baiknya lisan. Sekali lagi, dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Perhatikan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman seseorang tidak akan bisa istiqamah. Istiqamah tidak akan bisa lurus, ya, sehingga hatinya lurus. Iman ini tidak akan bisa lurus, ya, sehingga hatinya lurus, ya. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuhu. Kata Rasulullah, hati seseorang hamba tidak akan bisa lurus, tidak akan bisa istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Bayangkan, iman tidak akan bisa lurus sehingga sampai hatinya lurus, dan hati seseorang tidak akan bisa lurus sampai lisannya lurus, istaqim, ya. Wala yadkhulu rajulun al-jannata, ya, la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seseorang, ya, tidak akan masuk ke dalam surga sampai tetangga-tetangganya aman dari kejahatan lisannya. Ikhwatal kiram, sudah kita bahas dulu ketika ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengadukan tentang kondisi wanita ini, Masya Allah. Apa sifat dua wanita? Apa sifat wanita itu? Siapa yang tahu? Dia, Masya Allah, seorang wanita yang taat. Siang harinya dia berpuasa, malam harinya salat malam. Ini dua ibadah yang luar biasa itu. Tapi kemudian kata sahabat ini, ya Rasulullah, bagaimana wanita yang seperti ini? Ibadahnya luar biasa. Dia berpuasa, kemudian malamnya qiyam. Tapi kemudian apa? Tetangganya semuanya terkena oleh, ya, tajamnya lisan dia. Tidak ada siapapun yang dari tetangganya yang selamat dari lisannya. Apa kata Rasulullah? Siapa yang tahu di sini? Faqala hiya fil jannah aw fin nar? Iya fin nar, kata Nabi. Bayangkan, dia di dalam neraka, kata Nabi SAW. Maka ibadah ini subhanallah bukannya sekedar kita memperhatikan salat saja, tidak hanya sekedar kita mampu salat malam saja. Ternyata perkara lisan itu sangat menentukan juga. Artinya hubungan kepada Allah kita perbaiki, dan hubungan kita dengan manusia juga kita perbaiki dengan cara menjaga lisan. Maka disinilah Syekh Abdul Razak Al-Badar menuliskan di antara jalan keselamatan itu yang keempat, kata beliau, hifzul lisan. Lalu mengatakan famin wasailin najati wassalamati, di antara wasilah keselamatan itu apa? Hifzul lisan wasiyanatuhu an kulli ma yasu. Menjaga lisan, ya, menjaga lisan dari segala hal yang buruk. Kita jaga lisan kita dari segala hal yang buruk. Dalam sebuah hadis, lalu menukilkan hadis dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu, qala qultu ya Rasulullah man najah. Ini kebiasaan para sahabat yang datang ke Nabi SAW itu menanyakan tentang perkara-perkara, ya, yang besar. Ya Rasulullah, kata Uqbah bin Amir, apa jalan keselamatan itu? Qala amlik alaika lisanak, atau dalam riwayat lain
amsik 'alaika lisanak. Yang pertama kata Rasulullah, jalan keselamatan itu amsik 'alaika lisanak. Au amlik 'alaika lisanak, artinya apa? Jaga lisanmu. Tahan lisanmu. Yang kedua, wal yasa'aka baituk. Hendaknya kamu ya menetap di rumah. Artinya di sini ada makna yang dalam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita menjadikan rumah kita jalan yang akan bisa menyelamatkan kita. Nanti kita jelaskan. Wal yasa'aka baituk, rumah itu menjadi tempat yang lapang, tempat yang kita jadikan sebagai benteng kita ya untuk bisa selamat. Karena di luar sana itu banyak obrolan yang tidak terarah, banyak pembicaraan yang tidak memiliki nilai-nilai. Maka cara untuk menyelamatkan diri kita adalah untuk berdiam di rumah kita. Ya. Dan yang ketiga, wabki ala khati'atik, kata Rasulullah, tangisilah atas dosa-dosa. Di sini Nabi SAW menyebutkan ada 3 ya jalan keselamatan itu. Yang pertama menjaga lisan, yang kedua menetap di rumah, yang ketiga menangisi kesalahan kita. Baik, kita lihat penjelasan daripada amlik 'alaika lisanak. Syekh Abdul Razak mengatakan tanbihun ila ahammiyati siyanati lisan. Dalam hadis ini ada peringatan dari Nabi SAW agar kita bisa menjaga lisan. Wa dzalika bi ayandura al-'abdu fi kalami. Caranya bagaimana? Lihat ucapannya. Ya. Fa in kana khairan takallama bihi. Dia berfikir dulu sebelum bicara. Jika baik, ucapkan, kata Syekh Abdul Razak. Wa in kana bi khilafi dzalika ahjam. Kalau ingin disampaikan itu ya tidak baik, maka tahan. Kama qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Lanjutkan hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nih sedikit kita hafal juga lah hadis-hadis yang sering kita baca ya, biar kita tahu lafaz apa yang disampaikan Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka katakan yang baik atau lebih baik. Kalau terjemahannya sudah tahu kita semua kan? Kita belajar juga lafaznya lah, ya kan? Karena di sini sudah sering masyhur ya di dalam kajian-kajian kita, dan mudah untuk dihafal juga. Hadisnya singkat dan maknanya insyaallah dipahami. Nah, maka di sini ikhwatal kiram rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tanda iman kita kepada Allah dan yaumil akhir, kita menjaga berkata yang baik atau lebih baik diam. Karena terkadang subhanallah dari ucapan itulah akan membuka pintu-pintu dosa. Di sini Nabi juga akan menyebutkan hadisnya, bagaimana seseorang itu ya bisa selamat dan bagaimana tidak bisa selamat. Bagaimana seseorang itu bisa diangkat derajatnya oleh Allah karena ucapan dia, dan ada juga orang yang kemudian Allah azab, sungkurkan wajahnya ke dalam neraka, dia diakibatkan oleh lisannya. Maka subhanallah, pernah kita sampaikan bahwa diam itu terkadang membawa keselamatan. Sampai orang mengatakan diam itu emas, kata orang ya. Dan benar, salah diam lebih baik daripada salah bicara, lebih ringan. Orang nih misalnya salah, kalau bicara salah juga, gitu kan? Kalau ngomong, kalau diam salah juga. Tapi yang paling ringan, diamnya atau salahnya orang diam lebih ringan daripada salahnya orang. Kenapa? Karena nanti banyak tafsiran kalau bicara itu. Si fulan memahami begini, si fulan memahami begini. Nanti banyak tawil-tawil fasid, tawil-tawil batil.
Maka lebih baik kita memilih diam daripada berkata. Karena memang diam itu menunjukkan sikap walaupun salah tapi lebih ringan. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya, yang banyak bicara banyak benar banyak salah. Ya, banyak salah. Kata Umar, banyak bicara banyak salah. Banyak salah banyak dosa. Nah, itu kata Umar. Makanya subhanallah, as-salafus salih dahulu, ya, nanti kita lihat, ya, apa yang disampaikan Nabi SAW menjadi bagian yang tak terpisah dari hidup mereka, ya. Sehingga mereka setiap pagi terkadang mengatakan kepada lisannya, berbicara seperti dia bicara kepada sahabatnya, berdialog kepada lisannya, agar lisan ini bisa tertahan tidak bicara seperti mana dia bicara kepada saudaranya. Maka di sini Syekh Abdul Razak mengatakan, fa inna khuturatal lisan 'azimatun jidda wa jinayatuhu kabiratun 'alal mar'i wa 'ala dinihi. Kata Syekh Abdul Razak bahwa bahaya lisan ini sangat bahaya, sangat besar. Ya. Akibat buruk yang ditimbulkannya sangat banyak pada dirinya, pada agamanya, pada masyarakatnya. Nah, makanya subhanallah, kita tidak boleh, ya, bicara bila mana itu bukan kapasitas kita, apalagi dalam banyak hal, urusan agama, dalam urusan, ya, banyak perkara lah yang kemudian itu mengakibatkan bila mana tidak kita memiliki informasi yang cukup, ilmu yang terkait dengan hal itu, maka lebih baik kita memilih diam. Walihada kana al-wa'idu fiha syadida. Maka kita lihat bahwa ancaman bagi orang yang tidak menjaga lisan sangat berat. Kita lihat Nabi SAW mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib. Lihat Nabi mengatakan seseorang, ya, hamba bila mana dia berbicara tapi dia tidak jelas apa yang dibicarakan itu, ternyata bicaranya itu mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak mikir dulu. Yang akan disampaikan ini berbahaya untuk dia dan agamanya, bahkan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kalimat itulah Allah campakkan dia ke dalam neraka tanpa dia berpikir gitu. Ini ucapan saya ini akan menyebabkan murka Allah tabaraka wa taala. Bayangkan. Maka ini subhanallah ancaman keras dari Nabi SAW bagi orang yang tidak menjaga lisannya. Lalu kemudian bagaimana lisan ini dalam kehidupan Nabi SAW mengatakan, ya, idza asbaha ibnu adam fa innal a'dha kullaha tukaffirul lisan. Ternyata Nabi pernah menyampaikan kalimat ini, ketika seorang hamba berada di pagi hari, maka seluruh anggota tubuh ini seluruhnya mengatakan, menyerahkan lisannya. Fataqulu ittaqillah fina wahai lisan. Mata mengatakan, telinga mengatakan, ya, kaki mengatakan, semua mengatakan, wahai lisan, ya, ittaqillah fina, bertakwalah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Fa innama nahnu bika, kami ini mengikuti kamu. Kami ini akan berada pada kebaikan kalau kamu baik. Kami lurus kalau kamu lurus. Fa nistaqamta istaqamna. Bayangkan, lisan ini menjadi penyebab utamanya. Wa na'wajazta i'wajazna, kalau engkau bengkok pula kami. Nabi mengingatkan kita bahwa perlu kita memperhatikan al-lisan. Fa hifdzul lisani wa siyanatuhu bimalakil khair kulli fid dunya wal akhirah. Menjaga lisan itu kunci kebaikan, kunci daripada segala kebaikan dunia dan akhirat kelak. Wa ihmaluhu wa itlaquhu wa adamu tahaffudhu fihi sababun lil halaki wal khasarati. Tidak menjaga lisan, ya, tidak memperhatikan lisan adalah sebab kehancuran dan kebinasaan. Nah, cukuplah kita memahami hadis-hadis ini menjadi nasihat untuk kita bersama ikhwatal kiram, ya, tidak kita mengatakan sesuatu yang
kemudian mengundang kebinasaan dan kehancuran untuk kita bersama. Sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan dalam sebuah sabdanya, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli." Maukah aku tunjukkan kepada kamu kunci ya kebaikan, segala kebaikan? Apa? Qultu bala ya Nabi Allah. Ini hadisnya li Mu'adz. Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, maka Nabi mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza." Kalau engkau ingin selamat dan engkau ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, maka tahan yang satu ini. Maksudnya Nabi mengatakan tahan lisanmu. Maka oleh karena itu ikhwafillah, ya qala ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Maka kita ini diazab Allah dengan apa yang kita ucapkan. Sakilatka ummuk. Ini kata Nabi SAW kepada Mu'adz, ya wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatim. Tidaklah orang, kata Rasulullah, disungkurkan wajahnya ke dalam neraka oleh Allah melainkan akibat daripada lisannya itu sendiri. Maka oleh karena itu, ya di akhir saya ingin katakan di dalam pembahasan ini bahwa bila mana kita mampu menjaga lisan kita, maka sungguh sangat banyak manfaat-manfaat yang bisa kita raih di dunia dan di akhirat kelak. Karena sesungguhnya lisan itu bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, Allah katakan apa? Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Allah sebutkan itu. Bukankah telah kami berikan kepadanya dua mata yang kita gunakan untuk melihat, dan lisan, dan dua bibir yang dengan lisan itu kita bisa bicara. Allah menciptakannya untuk bisa kita menyampaikan kebaikan, untuk bisa kita gunakan ya sebagai jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa manfaat buah manis yang bisa kita peroleh bila mana kita bisa menjaga lisan? Satu adalah menjadi sebab diampunkan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Apa itu qawlan sadidan? Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang as-sadid, itu yang baik dan benar. Ya, yang baik, yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Bayangkan, kalau kita bertakwa kepada Allah dan kita mengatakan yang benar, sudah. Allah akan perbaiki amal kita. Dengan sendiri Allah akan perbaiki amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Masya Allah. Ini yang kedua. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang mentaati Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Ini satu. Buah menjaga lisan adalah diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, buah manis daripada menjaga lisan adalah jaminan bagi hamba untuk masuk ke dalam surga. Bayangkan, jaminan bagi seorang hamba untuk bisa masuk ke dalam surga. Apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yadman li ma baina lihiyaihi wa baina fakhizaihi adman lahul jannah. Ya, barang siapa yang menjamin untukku, kata Rasulullah, barang siapa yang menjamin ma baina lihiyaihi, antara dua lihiyah. Ya, apa itu lihiyah? Ya, jenggot jambangnya ini ya, jenggot. Maksud daripada kalimat ini adalah mulutnya. Wa baina fakhidhaihi, yang menjaga antara dua pahanya, itu kemaluannya. Adman lahul jannah. Kata Rasulullah apa? Aku jamin baginya untuk Allahu Akbar. Kalimat ini luar biasa ya ikhwan. Dan Nabi menyebutkan kepada kita jalan-jalan keselamatan itu. Dan bahkan bukan hanya itu, jaminan yang diberikan Nabi SAW kepada siapapun yang mengatakan, ya, siapapun yang bisa menjaga lisannya. Nah, inilah buah manisnya.
Pemberi jaminan siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapapun yang menjaga lisan, ya, jaminan untuk masuk surga. Caranya dengan menjaga dan jangan menjaga lisan dan kemaluannya. Yang ketiga, buah manis daripada menjaga lisan itu adalah keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Itulah hadis yang sudah kita bahas tadi ketika Uqbah bin Amir bertanya, "Man najah?" Apa jalan keselamatan itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amsik 'alaika lisanak." Maka jaga lisanmu. Karena lisan ini adalah menerjemah isi hati. Biasa Pak, kalau orang kasmaran maka lisannya biasanya apa? Nampak itu Bang. Ucapannya itu nampak. Tapi orang lagi dalam, ya misalnya dalam kebahagiaan, nikmat, maka dia akan mengatakan sesuatu. Ya. Makanya kata orang Arab bahwa apa yang ada di dalam teko itu akan keluar, ya kan? Kalau air putih ya isinya, maka ketika dituangkan keluar air putih, ya kan? Kalau isinya kopi maka ini tuangkan, nah nampak isinya ketika dituangkan kopi. Begitu juga ya, kalau hatinya tidak baik maka yang akan keluar dari lisannya apa? Pasti yang tidak baik. Makanya lisan itu cerminan hati seseorang, penerjemah daripada apa yang ada dalam hatinya. Maka siapapun yang bisa menjaga lisannya, maka hendaklah maka dia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang lain, man samat najah. Apa itu? Barang siapa yang diam dia man samat najah, ya, yang bisa diam selamat. Yang bisa diam selamat. Baik. Berikutnya di antara buah daripada menjaga lisan ini, maka dia akan istiqamah ya di dalam hari-harinya. Ya, hadis yang sebagai dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang sudah kita bacakan tadi, iza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kulluha tukaffiru lisan. Bila mana seorang hamba berada di pagi hari, maka seluruh anggota badannya akan menyalakan lisan. Lisan yang menjadi apa? Yang menjadi kunci bahwa kau lurus, lisan lurus kami semuanya. Jadi kalau engkau bengkok, engkau menyimpang, maka kami akan menyimpang. Bayangkan. Lisan selalu kita mesti perhatikan. Kemudian orang yang menjaga lisan, di antara manfaatnya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Diangkat oleh Allah kedudukannya dengan setinggi-tingginya dan mendapatkan kebahagiaan berupa ridha Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Hadisnya, innal abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha balan. Sungguhnya seorang hamba bila mana dia berbicara, ya, satu kalimat, dia tidak memperhatikan kalimat itu. Artinya kalimat baik tapi dia tidak menganggap itu sesuatu yang besar. La yulqi laha balan. Yarfa'allahu biha darajat. Ternyata kalimat itu yang bisa menyebabkan dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan oleh Nabi mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kita tidak tahu Pak, kalimat mana yang bisa menjadi sebab Allah angkat derajat kita. Tidak tahu kita. Makanya dalam setiap keadaan Nabi mengajarkan kita untuk selalu ya memujinya. Sahabat pernah bertanya kepada ibunda kita Aisyah, bagaimana Nabi itu memuji Allah? Bagaimana Nabi itu mengingat Allah? Apa kata ibunda kita? Wa kana yadhkurullaha fi kulli ahyani. Nabi itu kalau mengingat Allah itu dalam setiap keadaan. Nanti enggak terputus. Kecuali ketika dia berada di dalam hammam. Terputus. Maka itu tidak boleh dalam tempat seperti itu, kita tidak boleh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian para ulama, kenapa doa keluar dari toilet itu doanya apa? Ghufranaka. Apa artinya? Minta ampun, ya kan?
minta ampun. Salah apa kita kan begitu. Dan dari sini sebagian mengatakan karena saat itu terputus kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun. Ini menunjukkan selain di situ, selain di tempat-tempat yang seperti itu, kita tidak boleh putus. Kalau putus seharusnya kita minta ampun. Nah, oleh karenanya ikhwafillah, orang-orang yang mengatakan kalimat-kalimat thayyibah la yulqilaha balan, dia tidak menganggap itu sebagai kalimat yang kemudian Allah menjadikan kedudukannya tinggi. Lalu ternyata kalimat itulah ya yang menjadi sebab Allah mengangkat derajatnya. Lalu kemudian di antara buah manis daripada menjaga lisan adalah merupakan tanda keimanan kepada Allah dan Rasul, dan ciri kebaikan agama seseorang ditunjukkan oleh lisannya. Nabi mengatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, ini ciri kebaikan bagi agama seseorang dan menunjukkan kuatnya iman, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga lisan. Inilah buah manis daripada seseorang menjaga lisan, dan di antara buah manis juga dia adalah pokok dari segala kebaikan. Apa? Pokok atau kunci dari segala kebaikan itu lisan. Ya, lisan. Subhanallah, lisan ini ya akan menjadi kunci untuk kebaikan amal kita. Nabi mengatakan Yunus bin Ubaid Allah Ta'ala yaqul ma ra'aitu ahadan lisanu min wa ala balin illa ra'aitu dhalika salan fi sairi amali. Tidak aku menjumpai seseorang yang selalu memperhatikan lisannya, melainkan aku melihat kebaikan terhadap aktivitasnya. Tidak ada aku jumpai seseorang yang selalu memperhatikan lisan kecuali aku melihat dia dalam kebaikan amalnya. Nah, karena memang mudah dia untuk beramal. Kalau hati ini baik, ya, kemudian akan mudah untuk beramal. Ya. Nah, oleh karena itu lisan menjadi sesuatu yang patut untuk kita perhatikan. Jangan sampai mengatakan kalimat yang kemudian itu mengakibatkan penyesalan di hari kiamat kelak. Maka berfikirlah sebelum mengatakan sesuatu. Jangan kemudian nanti setelah kita ucapkan kita menyesal. Kalau menyesal, ya kemudian kita menangisi apa yang kita ucapkan, itu akan ya menyebabkan kita merasa berat, dan itu akan menjadikan kita orang-orang yang kemudian menyesal atas apa yang telah kita ucapkan di akhirat kelak. Akhirul kiram rahimani rahimakumullah. Maka sungguh sangat banyak keutamaan-keutamaan yang harus kita pahami dari keutamaan menjaga lisan. Nah, di dalam ungkapan Nabi SAW yang lain, aktsarul khataya ibni Adam fi lisani, mayoritas kesalahan anak manusia itu adalah ada pada itu dia. Mayoritasnya akibat daripada lisan yang diucapkan olehnya. Ibnu Buraidah menceritakan, ini gambaran kehidupan para salaf, ya. Beliau mengatakan, aku melihat Ibnu Abbas, ya, melihat Ibnu Abbas memegang lisannya, ya, sambil berkata, celakalah engkau, kata dia, celakalah engkau, ya, katakanlah kebaikan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Ibnu Abbas dia seperti berbicara kepada orang hidup gitu ya. Celakalah engkau. Maka kalau tidak ingin celaka, maka ucapkanlah yang baik-baik, ya. Dan katakanlah yang baik-baik. Inilah beliau katakan setiap hari. Bila mana ya tidak bicara, maka disitulah awal daripada keburukan. Bila mana tidak bicara dengan yang baik, maka itulah awal daripada keburukan bagi harinya. An-Nakhai juga mengatakan, wahai manusia, maka binasalah orang-orang yang
memiliki fudul amal atau harta yang melebihi kebutuhan, dan fudul kalam, itu orang yang berkata melebihi daripada ucapan. Maka perlu sekali-kali kita untuk berdiam ya. Makanya siam itu, saum itu bukan sekedar menahan makan dan minum, tapi juga menahan lisan. Itulah yang dikatakan oleh Maryam ketika ditanya dia dalam keadaan hamil, ya, bertemu dengan orang-orang yang ramai, karena itu sangat berat bagi Maryam, ujian yang sangat luar biasa baginya, sampai dia ya mengatakan bahwa andaikan karena ujiannya sangat berat ya, dia hamil tambah suami, dan sungguh sangat berat bagaimana menjelaskan ke orang keluarga yang baik-baik. Makanya subhanallah, kalau orang ingin menyakiti hati orang itu, terkadang orang menggunakan dari sisi keluarganya. Disebutkan oleh kaumnya di zaman itu, oleh orang-orang di masa itu, wahai Maryam, kamu ini dari keturunan yang baik-baik. Kamu, bapak kamu, ibu kamu, tidak ada yang seperti ini. Disebut. Biasanya orang kamu gitu, mengaitkan untuk mengatakan sesuatu kepada orang, pasti menggunakan keluarga, kebesaran keluarga atau keburukan keluarganya. Maka kamu ini kok begini, sementara orang tuamu dan keturunan paman-pamanmu orang baik-baik. Maka Maryam merasa, saya hari ini tidak mau, hari ini saya berpuasa dan tidak mau berbicara. Dia nggak mau mengungkapkan, karena kalau salah mengatakan atau kalau dia mengatakan, maka nanti banyak takwilan, sehingga Allah yang menyuruhnya untuk tidak banyak bicara. Maka oleh karena itu, ikhwatul kiram, apa yang kita sampaikan pagi ini menjadi perhatian kita bersama. Kata Syekh Razak, fayambaghi 'alal mu'min ayahrisa 'ala adam itlaqi lisani fima la yanfa'uh. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah setiap kita tidak mengatakan kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat baginya. Fa inna as-samta fi mithli hadzal hal salamatun wa manjatun, kama sahabi dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man samata naja. Banyak diam di zaman seperti ini itu akan mengundang keselamatan. Apalagi masalah-masalah yang kemudian terkadang ya kita tidak tahu akar permasalahannya, ya, maka kemudian lebih baik diam, karena itu akan pertama akan menjaga hati kita. Karena kalau kita komentar, teman komentar, semua komentar, semuanya menjadi ahli komentar. Entah mana yang benar, tidak tahu. Nah, ada orang yang bertengkar dengan kawannya, yang semuanya merasa benar apa yang disampaikan, ya kan? Orang yang makan kita bayar hutang, ya kan? Orang yang punya gawai, kita kok ya orang ribut begitu, dan kita tidak tahu banyak hal. Maka subhanallah, peganglah hadis Nabi tadi yang terakhir yang kita sampaikan, rawahu Tirmidzi dan sahihkan Al-Albani, man samata naja, yang diam udah. Kita tutup dulu kajian kita, ya. Maka kan nanti banyak bicara, banyak salah saya hari pagi ini kan, sudah sampai 1 jam saya bicara kan, maka saya banyak salah. Maka yang salah saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua minta ampun atas segala kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ya pertemuan kita pertemuan yang Allah berkahi. Allah jadikan duduknya kita di sini ya bagian yang akan kita rasakan nanti manfaatnya di hari kiamat kelak, waktu yang sangat barokah, waktu yang sangat indah untuk kita ya mengenali agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui karya-karya para ulama kita. Wabillahi taufik. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz subhanaka la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah.
akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara